تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، يشوع، قدرات، صموئيل أول، صموئيل تاني، ملوك أول وملوك تاني، أخبار أول وأخبار تاني، عذرا، نحمية، أستير، أيوب، مزامير، أمثال، جمعة، نشيد، أشعياء وأرميا، مراثي، أرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبدية، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، وصفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك، تكملة دانيال وأستير، حكمة يشوع وسليمان، وسفري المكابين، مرقس، لوقا، يوحنا، أعمال الرسل ورسائل بولس، ديروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية. غلاطيا، أفسس، فيليبي، وكولوسي، تسالونيكي الأولى والتانية، تيموثاوس الأولى والتانية، تيتوس، فيليمون، عبراني، ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب، رسالة، بطرس، 2، يوحنا، 3، ويهوذا، وأخيرا
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Shalom saudaraku terkasih, apa kabar semuanya? Kiranya selalu kita diberikan kesehatan serta berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada malam ini saya ingin membagikan himpunan tentang puasa, karena kemarin ada yang bertanya, Kak, buat dong tentang himpunan macam-macam puasa gitu ya. Jadi saya ingin mendeskripsikan beberapa macam-macam puasa dalam agama Kristen. Nah, tema pada malam ini berjudul jenis puasa dalam Kristen. Puasa dalam Kristen ada tergolong berapa jenis, karena puasa ini menjadi salah satu ibadah penting untuk dilakukan bagi setiap umat Kristen. Jadi saudaraku, pada bulan-bulan Februari ini juga kita banyak mengharuskan kita untuk berpuasa. Karena itu penting untuk membangun keseharian rohani kita dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, salah satunya yaitu puasa. Puasa bisa membuat iman kita semakin kokoh dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka tanpa kita sadari, doa kita lebih dijamah Tuhan ya bagi orang berpuasa. Namun ada sebagian hal yang perlu diperhatikan dalam berpuasa. Salah satunya adalah jenis-jenis puasa dalam agama Kristen yang akan saya bagikan pada malam ini. Sebab mungkin masih ada yang belum memahami ya, karena berpuasa itu bukan rutinitas yang asal kita lakukan, melainkan yang terpenting adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan dan kita bisa menjalankan amanatnya sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa macam puasa dalam agama Kristen. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa orang yang berpuasa dan disebutkan dalam Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru. Puasa dalam Perjanjian Lama kita bisa menemukan banyak orang yang berpuasa, seperti Musa melakukan puasa 40 hari 40 malam. Dia tidak makan dan tidak minum. Tertulis di Keluaran 24 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat 28. Lalu ada Daud, Raja Daud ini dia tidak makan dan semalaman berbaring di atas tanah. Tertulis di 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu ada Elia, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tertulis di 1 Kejadian ayat 19, 1 Kejadian 19 ayat 8. Kemudian ada Esther yang memaklumkan puasa 3 hari 3 malam. Dia tidak makan dan tidak minum. Tertulis di Esther 4 ayat 16. Ada Ayub, dia 7 hari 7 malam tidak bersuara dalam puasa. Tertulis di Ayub 2 ayat 13. Kemudian ada Daniel, dia 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Tertulis di Daniel 1 ayat 12. Doa dan puasa yang dilakukan oleh Daniel tertulis di Daniel 9 ayat 3. Dia berkabung selama 21 hari. Tertulis di Daniel 10 ayat 2. Kemudian ada Yunus, dia 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dia berpuasa. Tertulis di Yunus 1 ayat 17. Dan ada Niniwe, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berbuat jahat. Tertulis di Yunus 3 ayat 7. Yaitu beberapa dikatakan dalam Perjanjian Lama mereka berpuasa untuk Tuhan, dan di dalam Perjanjian Baru terdapat hal yang mengatur tentang puasa yang dilakukan, seperti Yesus 40 hari 40 malam dia tidak makan. Tertulis di Matius 4 ayat 2. Kemudian Yohanes Pembaptis, dia tidak makan dan tidak minum. Tertulis di Matius 11 ayat 18. Lalu Paulus, murid Yesus, dia tidak makan 3 hari 3 malam dan tidak minum dan tidak melihat.
tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Kemudian ada di jemaat mula-mula berpuasa untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan, tertulis di Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3. Nah, saudaraku, dalam tema pada malam ini, jenis puasa dalam Kristen ya, menurut Alkitab. Banyak makna yang mengajarkan tentang puasa ini. Berapa jenis yang kita kenal dalam Alkitab atau penuturan firman Tuhan. Saya ingin menjabarkan ada 3 jenis puasa. Yang pertama, puasa biasa. Nah, puasa biasa ini dikerjakan dengan pantangan untuk semua makanan, baik yang keras ataupun lembut, tapi tidak berpantang dengan air. Jadi puasa biasa dilakukan 40 hari 40 malam, seperti yang dikerjakan Yesus. Lalu dia digodai oleh iblis ya, supaya dia makan roti. Nah, hal tersebut memperlihatkan ya, waktu dimana Tuhan Yesus berpuasa, dia digodai. Iblis bilang, kalau engkau Tuhan, ubahlah batu itu menjadi roti. Namun Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi melainkan firman Tuhan. Jadi hal tersebut memperlihatkan jelas bahwa Yesus telah berpantang makan, tapi tidak berpantang minum, seperti yang disebutkan dalam Lukas 4 ayat 22. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Jadi dicobai iblis. Selama itu dia berada di sana dan ia tidak memakan apapun. Setelah waktu itu berakhir, ia merasa lapar. Saudaraku terkasih, ayat ini ada mukjizat tersendiri ya. Karena bila orang yang sedang berpantang makan atau minum air selama 40 hari dalam menghadapi pencobaan ini, maka Kristus menggunakan sarana untuk menyediakan bagi orang yang percaya gitu ya, bahwa kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus bisa melawan pencobaan itu. Kemudian yang kedua, jenis puasa yaitu puasa sepenuhnya. Ini berkaitan dengan Esther ya. Dia memaklumkan bila puasa tidak makan dan minum dengan waktu selama 3 hari. Di saat seluruh orang Yahudi berpuasa, tapi Esther berpuasa selama 3 hari. Selain itu, dalam Kisah Para Rasul kita tahu dijelaskan di situ tentang Paulus, bagaimana pertobatan Paulus. Dia dikatakan bahwa 3 hari dia tuh nggak mampu gitu melihat untuk berpuasa itu, dia nggak mampu. Tapi selama 3 hari dia juga tidak makan dan tidak minum. Sesuai fakta yang ada dalam Alkitab, puasa seperti ini 3 malam tidak makan dan minum, dia tetap kuat gitu. Meskipun banyak manusia yang tidak bisa ya. Kita bagaimana makan 1 hari aja tidak makan tidak minum aja ya udah gemeter gitu. Apalagi kita manusia penuh kedagingan ini berpuasa selama 3 hari pasti tidak tahan. Tapi puasa yang 3 hari ini tidak harus dilaksanakan, karena tubuh seseorang
tidak makan dan tidak minum, dia pasti dehidrasi. Dia akan mulai mengering bila dia tidak makan dan selama 3 hari tidak minum ya. Tapi yang dilakukan dengan Musa dan Elia juga, karena mereka ya pilihan Allah, Musa dan Elia sudah melakukan puasa sepenuhnya sampai 40 hari. Namun saat mereka berpuasa, mereka dengan keadaan yang adikodrati ya, maksudnya dia sudah dikasih kekuatan langsung dari Allah sendiri untuk melakukan puasa selama 40 hari itu. Beda hal dengan kita yang sekarang ini ya, kita 1 hari aja gak makan dan minum sudah masuk rumah sakit mungkin. Tapi dulu itu memang beda ya, bangsa Yahudi zamannya dulu itu kuat-kuat. Nah, yang ketiga ini puasa sebagian. Kenapa saya katakan puasa sebagian? Karena ada tertulis di Daniel 10 ayat 2-3. Di situ dikatakan, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah, ketika Nabi Daniel ini melakukan ibadah puasa ini, Nabi Daniel dia melakukan puasa ini dalam bentuk pembatasan makanan. Dan bukan berarti tidak akan makan sama sekali ya. Dia membatasi makanan apa saja yang pantas dia lakukan selama 3 minggu penuh. Jadi benar-benar Nabi Daniel ini diurapi Allah. Nah, saudaraku terkasih, makna berpuasa ini mengajarkan kita ya, bagaimana kita harus senantiasa untuk berpuasa supaya Tuhan mengurapi serta melingkupi kita gitu. Karena hanya orang yang imannya tekun dan taat, pasti dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang masa bodoh, cuek gitu, ya pasti jangankan dia taat, untuk menjalankan perintah Tuhan aja ogah-ogahan gitu ya. Kalau orang Betawi bilangnya ogah-ogahan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, perintah yang dianjurkan dalam Alkitab itu harus kita jalankan ya. Karena apapun yang Tuhan sudah perintahkan, itulah kita sebagai anak-anaknya yang harus kita jalani. Saudaraku, yakinlah Tuhan itu pasti akan memulihkan kamu, memulihkan kita semua jika kita taat serta menjalankan perintahnya. Nah, saya mau berikan ilustrasi ya. Pernahkah saudara berjalan melewati padang pasir atau berada di dalam gurun gitu ya, daerah terpencil? Nah, jika saudara pernah atau lama berada di sana, maka saudara tahu bagaimana rasanya saat mulai lelah atau haus di padang gurun yang luas dan hampa itu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka sering berada di padang gurun. Mereka mendapati diri mereka tuh, mereka merasa berada dalam musim-musim kehancuran selama bertahun-tahun berada di gurun. Ya pastinya mereka letih, lelah gitu di tengah musim itu. Tapi Tuhan mulai memberi janji kepada mereka
melalui para nabi yang melakukan puasa. Tuhan bernubuat tentang masa depan mereka. Dia berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyegarkan dan memuaskan mereka di tengah musim yang kering dan sulit di kala itu. Nah, saudaraku, walau kita bukan orang Israel yang berjalan melintasi padang gurun, tapi kita tetap saja kita harus mengikuti dan berjalan dengan Tuhan yang sama dengan bangsa Israel. Dan kalau mau jujur, terkadang kehidupan rohani kita terasa seperti berjalan melewati gurun yang kering gitu ya. Karena setiap musim-musim kehidupan ini memang terasa melelahkan dan sulit untuk kita lalui. Namun di tengah musim itu Tuhan terus menyegarkan dan memuaskan umat-Nya. Dia terus menopang kita saat kita lelah. Dia melakukan semua untuk kita bisa diubahkan gitu, merubah karakter kita yang tidak pernah berubah ini. Nah, Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa menyegarkan umat-umatnya, yang senantiasa memberi kesegaran bagi umatnya yang letih lesu. Jadi jika saat ini kita merasa letih dan lelah, maka kita senantiasalah meluangkan waktu kita sejenak untuk Tuhan, bersama Tuhan dalam doa. Kita sampaikan dengan jujur kepada Tuhan bagaimana perasaan kita dan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Minta apa saja untuk menyegarkan jiwamu, dan mintalah jika engkau merasa lelah serta lemah gitu ya. Ada tertulis, datanglah kepadaku yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kesegaran padamu. Izinkanlah Tuhan untuk menyegarkan dan memberimu istirahat, dan teruslah kita membangun kebiasaan untuk setiap saat berbicara dengan Tuhan setiap hari ya. Baik Bapak Ibu, mari satukan hati kita dalam doa. Sharing pada malam ini sudah sekian ya. Jadi saya ingin berdoa buat saudara. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan, di mana saat ini anakmu Naomi sudah memberikan sharing, berbagi pendapat, sharing untuk memotivasi agar kami saling menguatkan, saling menopang, serta saling memberikan renungan untuk lebih dekat padamu Tuhan. Kami ingin senantiasa menjalankan perintah-Mu. Kami ingin senantiasa menjalankan puasa. Kami mau Tuhan untuk terus mendekatkan diri padamu. Kami mau Tuhan untuk terus berbicara dari hati ke hati setiap saat padamu. Sebab Engkaulah yang tahu pergumulan kami, maka Engkau senantiasa juga menopang segala permasalahan kami. Bapa, kami tahu kami bukan bangsa Israel. Kami hanya umat-Mu, anak-anak-Mu yang masih penuh dengan kedagingan. Tapi ajarkanlah kami Tuhan untuk terus melakukan puasa agar kami
bersemangat Tuhan untuk jalani sesuai perintah-Mu. Kami ingin berpuasa seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kami ingin terus Engkau urapi Bapa. Ajar kami untuk lebih lagi mendekatkan diri padamu Tuhan, agar senantiasa nama-Mu tetap selalu dimuliakan dalam hati kami, dan senantiasa Engkau melingkupi kami, sesama kami. Engkau lingkupi Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah menyimak video ini. Kiranya sharing pada malam ini dapat mengedukasi serta memotivasi kita sekalian. Shalom, Tuhan berkati.